Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Oke, di pertemuan pertama ini kita akan langsung ke bab 1 mengenai ruang lingkup administrasi sarana dan prasarana kantor. Sebelumnya kalian tahu gak sih, ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dengan kualitas yang baik itu sangat dibutuhkan setiap organisasi dalam menyelenggarakan kegiatannya untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Karena tanpa adanya sarana dan prasarana, tidak mungkin tujuan organisasi akan dapat dicapai dengan optimal. Sehingga sarana dan prasarana ini sangat penting bagi setiap organisasinya. Oke, sekarang kita untuk mengetahui ini apa sih sarana dan prasarana itu. Oke, di sini ada beberapa definisi ya. Yang pertama kini dari KBBI. Menurut KBBI, sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, proses di sini itu seperti usaha, pembangunan, dan proyek. Oke, nah menurut KBBI juga, sarana itu lebih ditujukan untuk benda-benda yang bergerak seperti buku, perpustakaan, komputer, dan mesin-mesin. Sedangkan prasarana lebih ditujukan untuk benda-benda yang tidak bergerak seperti gedung. Itu menurut KBBI ya. Lalu ada menurut Ketentuan Umum Permendiknas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 24 tahun 2007 yang menyatakan bahwa sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah. Nah, kalau sarana menurut ketentuan umum nih, masih menurut Ketentuan Umum Permendiknas, sarana pendidikan antara lain gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Dan yang termasuk prasarana ini masih menurut Permendiknas, antara lain seperti halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lainnya. Dan masih menurut Permendiknas nih, kalau sarana itu alat yang secara langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, sedangkan prasarana alat yang secara tidak langsung untuk mencapai tujuan dalam pendidikan. Oke, itu semua menurut Ketentuan Umum Permendiknas nomor 24 tahun 2007. Lalu selanjutnya di sini ada definisi secara umum nih. Secara umum, sarana adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar. Lalu di sini prasarana adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan, tetapi bisa dimanfaatkan untuk proses belajar mengajar. Nah, sarana juga adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dan bahan untuk mencapai maksud dan tujuan. Sarana itu secara umum lebih ditujukan untuk benda-benda bergerak seperti komputer, meja, telepon, dan sebagainya. Sedangkan prasarana secara umum adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses. Nah, prasarana ini secara umum lebih ditujukan pada benda-benda tidak bergerak seperti gedung, ruangan, dan tanah. Nah, itu semua yang tadi Ibu jelaskan merupakan definisi sarana dan prasarana. Jadi harap dipahami ya. Oke. Selanjutnya di sini ada tujuan administrasi sarana dan prasarana. Di sini ada 6 tujuan. Yang pertama, tujuannya itu untuk menyiapkan data dan informasi dalam rangka menentukan dan menyusun rencana kebutuhan barang. Tujuan yang kedua, memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam pengadaan barang. Yang ketiga, untuk memberikan data dan informasi untuk dijadikan bahan atau pedoman dalam menyalurkan barang. Yang keempat, memberikan data dan informasi dalam menentukan keadaan barang, misalnya barang yang sudah tua, barang yang rusak, atau barang yang lebih, sebagai dasar penambahan ataupun pengurangan barang. Yang kelima,
untuk memberikan data dan informasi dalam rangka memudahkan pengawasan dan pengendalian barang. Dan yang keenam, untuk memberikan data dan informasi dalam rangka pengontrolan dan pengevaluasian sarana dan prasarana dalam suatu organisasi. Nah, keenam ini merupakan tujuan adanya administrasi sarana dan prasarana. Oke, harap dipahami ya. Kita lanjut ke ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana. Aduh, ini tipe ya. Oke, gak apa-apa. Oke, ternyata ruang lingkup pengelolaannya ini ada 8 nih. Dari perencanaan, pengadaan, pengaturan atau penginventarisan, penggunaan dan penyimpanan, pemeliharaan, inventarisasi, penghapusan, dan yang terakhir ada laporan. Oke, kita ke perencanaan. Ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana yang pertama. Oke, jadi perencanaan ini merupakan tahap pertama dari manajemen sarana dan prasarana. Nah, jadi perencanaan ini merupakan kegiatan analisis terhadap segala kebutuhan dan perlengkapan yang dibutuhkan organisasi untuk kegiatan pokok dan kegiatan penunjang lainnya. Ya, kegiatan perencanaan ini dilakukan secara terus-menerus selama kegiatan organisasi berlangsung. Nah, di perencanaan juga ada prosedurnya nih, prosedur perencanaan. Ada 4. Yang pertama, mengadakan analisa materi dan alat atau media yang dibutuhkan. Jadi kita harus melakukan dianalisis dulu apa sih alat yang dibutuhkan di organisasinya itu. Lalu yang kedua ada seleksi terhadap alat yang masih dapat dimanfaatkan. Jadi diseleksi dulu nih, pilih dulu alat mana yang emang masih bisa dimanfaatkan, mana yang sudah tidak. Lalu yang ketiga ada mencari dan atau menetapkan dana. Jadi disesuaikan dengan dananya dulu nih, direncanakan dananya berapa untuk apa dan ini untuk apa, seperti itu. Lalu yang keempat, menunjuk seseorang yang akan diserahkan untuk mengadakan alat dengan pertimbangan keahlian dan kejujuran. Jadi harus ada seseorang yang akan diberi amanat dalam proses perencanaan dalam pengadaan sarana dan prasarana itu. Oke. Nah, setelah tadi ada prosedurnya, lalu di sini ada perencanaan sarana dan prasarana. Di sini ada hal-hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana. Ada banyak ya nih yang harus diperhatikannya. Oke, yang langsung saja kita. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang harus dipandang sebagai bagian integral dari usaha kualitas proses kegiatan organisasi. Oke, yang kedua ada perencanaan harus jelas. Nah, maksud perencanaan harus jelas di sini itu kejelasan suatu rencana dapat dilihat ada 5 nih, ada 5 faktor. Yang pertama ada tujuan dan sasaran atau target yang harus dicapai. Yang kedua ada jenis dan bentuk tindakan. Yang ketiga ada petugas pelaksanaan. Yang keempat ada bahan dan peralatan yang dibutuhkan. Dan yang kelima kapan dan di mana kegiatan akan dilaksanakan. Ini itu yang merupakan kejelasan suatu itu yang harus dilihat pada kejelasan suatu rencana. Oke, lanjut. Yang ketiga yaitu perencanaan harus realistis. Maksudnya itu yaitu dapat dilaksanakan dengan jelas, terprogram, sistematis, sederhana, luwes, fleksibel, dan dapat dilaksanakan. Nah, ini itu realistis ya. Lalu selanjutnya yang keempat, rencana harus sistematis dan terpadu. Ya, jadi harus berurutan gitu, sistem sama terpadu. Yang kelima, ada rencana harus menunjukkan unsur-unsur insani atau non-insani yang baik. Yang keenam, ada memiliki struktur berdasarkan analisis. Yang ketujuh, berdasarkan atas kesepakatan dan keputusan bersama pihak perencana. Yang kedelapan, fleksibel dan dapat menyesuaikan dengan keadaan, perubahan situasi dan kondisi yang tidak disangka. Yang sembilan, dapat dilaksanakan dan berkelanjutan. Yang ke-10 menunjukkan skala prioritas. Yang ke-11 disesuaikan dengan platform anggaran.
Yang ke-12, mengacu dan berpedoman pada kebutuhan dan tujuan yang logis. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan itu dapat berdasarkan pada jangka pendek yaitu 1 tahun, jangka menengah yaitu 4-5 tahun, dan jangka panjang yaitu 10-15 tahun. Jadi ke-13 hal ini merupakan hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan sarana dan prasarana. Oke, silakan dipahami ya. Oke, selanjutnya pengelolaan yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan adalah proses kegiatan mengadakan sarana dan prasarana yang dapat dilakukan dengan cara membeli, menyumbang, hibah, dan lain-lain untuk menunjang pelaksanaan tugas. Nah, pengadaan sarana dan prasarana ini dapat berbentuk pengadaan perlengkapan, peralatan, perabot, dan bangunan. Di sini ada hal yang perlu dipahami berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana. Ada 3 nih. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana harus melalui perencanaan yang hati-hati. Yang kedua, banyak cara dalam pengadaan sarana dan prasarana. Yang ketiga, pengadaan sarana dan prasarana harus diadministrasikan dengan tertib sehingga semua pengeluaran uang yang berkenaan dengan pengadaan sarana dan prasarana itu dapat dipertanggungjawabkan. Oke, selanjutnya pengelolaan yang ketiga yaitu ada pengaturan atau penginventarisasian. Penginventarisasian adalah kegiatan melaksanakan penggunaan, penyelenggaraan, pengaturan, dan pencatatan barang-barang, menyusun daftar barang yang menjadi milik lembaga atau organisasi ke dalam satu daftar inventaris barang secara teratur. Nah, tujuannya itu adalah untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi barang milik negara yang dimiliki oleh suatu organisasi. Di sini ada langkah awal pengaturan yang dilakukan sebelum sarana dan prasarana digunakan. Ada peraturannya nih. Yang pertama, memberikan identitas pada sarana dan prasarana dengan nomor dan kode tertentu. Yang kedua, pencatatan alat ke dalam buku inventaris. Dan yang ketiga, penempatan sarana dan prasarana pembelajaran secara tepat. Ini merupakan langkah-langkahnya. Selanjutnya ada penggunaan dan penyimpanan sarana dan prasarana. Oke, yang pertama ada penggunaan sarana dan prasarana. Jadi penggunaan sarana dan prasarana adalah pemanfaatan segala jenis barang yang sesuai dengan kebutuhan secara efektif dan efisien. Nah, berkenaan dengan pemanfaatan sarana ini harus mempertimbangkan beberapa hal, yaitu tujuan yang akan dicapai, ketersediaan sarana dan prasarana penunjang, dan karakteristik pekerjaan. Itu yang harus dipertimbangkan ya dalam pemanfaatan sarana. Sedangkan selanjutnya ada penyimpanan. Penyimpanan adalah kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja atau petugas gudang untuk menampung hasil pengadaan barang atau bahan kantor, baik berasal dari pembelian maupun yang diperoleh dari hibah atau bantuan. Nah, di sini ada tujuan dari kegiatan penyimpanan nih. Yang pertama adalah agar barang tidak cepat rusak, agar barang aman dari kehilangan, agar tersusun rapi sehingga mudah ditemukan apabila barang tersebut dicari dan akan digunakan, akan mudah dalam pengawasan, dan tujuan yang terakhir yaitu agar barang mudah dalam penganalisisan barang. Oke, ini pengelolaan yang keempat. Lalu selanjutnya pengelolaan kelima yaitu pemeliharaan. Pemeliharaan adalah kegiatan merawat, memelihara, dan menyimpan barang-barang sesuai bentuk dan jenis barangnya, sehingga barang tersebut awet dan tahan lama. Adapun tujuan pemeliharaan ada di antara lain ada 5 nih. Yang pertama yaitu tujuannya agar barang tidak mudah rusak karena hama, suhu, dan cuaca. Lalu agar barang tidak mudah hilang. Selanjutnya agar tidak mudah out of date atau kadaluarsa. Yang keempat agar tidak mudah susut, dan yang terakhir yaitu tujuannya agar sarana dan prasarana selalu dalam keadaan baik. Oke, pengelolaan selanjutnya yaitu inventarisasi. Nah, inventarisasi ini salah satu kegiatan pemeliharaan nih, yaitu melakukan inventarisasi barang. Oke, jadi ini ada
Yang keenam, inventarisasi adalah semua kegiatan atau usaha untuk memperoleh data yang diperlukan mengenai sarana dan prasarana yang dimiliki. Agar memudahkan inventarisasi juga, diperlukan buku-buku atau format pencatatan. Jadi untuk inventarisasi sendiri ada buku atau format pencatatannya. Nah, di sini ada tujuan inventarisasi nih, ada 5. Yang pertama, agar perlengkapan dan peralatan kantor tidak mudah hilang. Yang kedua, adanya bukti tertulis terhadap bukti pengelolaan barang sehingga dapat dipertanggungjawabkan. Yang ketiga, memudahkan dalam pengecekan barang. Yang keempat, memudahkan dalam pengawasan. Dan tujuan yang kelima yaitu memudahkan ketika mengadakan kegiatan mutasi atau penghapusan barang. Selanjutnya yaitu tahap penghapusan. Nah, penghapusan barang inventaris adalah pelepasan suatu barang dari kepemilikan dan tanggung jawab pengurusnya oleh pemerintah ataupun swasta dan dapat dilakukan dengan lelang atau pemusnahan. Nah, penghapusan barang dapat dilakukan dengan 2 cara nih. Ada dengan cara lelang dan pemusnahan. Nah, adapun syarat-syarat penghapusan yaitu barang-barang dalam keadaan rusak berat. Jadi barang yang rusak berat bisa untuk dihapus. Yang kedua, ada perbaikan suatu barang memerlukan biaya besar. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak sesuai lagi dengan biaya pemeliharaan. Ini ada pengelolaan tahap terakhir nih, yaitu laporan sarana dan prasarana. Pada laporan sarana dan prasarana yaitu tahap terakhir nih di ruang lingkup sarana dan prasarana, ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana. Jadi, laporan sarana dan prasarana adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk melaporkan keadaan sarana dan prasarana kantor, baik persediaan, mutasi atau penghapusan tadi, maupun keadaan fisik dari sarana dan prasarana tersebut dalam periode waktu tertentu. Di sini ada fungsi adanya laporan sarana dan prasarana. Yang pertama, sebagai bahan pertanggungjawaban untuk mengendalikan persediaan, untuk memberikan informasi tentang barang yang tersedia dan mutasi barang. Dan yang terakhir, fungsinya itu sebagai dasar atau bahan dalam pengambilan keputusan. Jadi berikut untuk hari ini, untuk pertemuan kali ini kita sampai di ruang lingkup pengelolaan sarana dan prasarana. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih di bab 1, masih ada yang harus dibahas mengenai bab 1 ini nih, mengenai administrasi sarana dan prasarana. Untuk pertemuan kali ini Ibu cukupkan sekian. Apabila ada yang ingin ditanyakan atau belum dipahami, boleh silakan hubungi Ibu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.